أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ustadz, bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta ya, bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tuan tidak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya kalau kita baca dalil tentang salam umum, tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh memberi salam, tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki memberi salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan. Ada pemudi jalan, ketemu di mall. Assalamualaikum. Ini lain lagi nih. Waalaikumsalam, lain lagi. Dia ketemu yang lain, ada perempuan lain tidak dia salami. Lewat terus dapat cewek, kemudian ini berjilbab, ini apa? Berjenggot misalnya. Wah, ini ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja ya. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis, ya ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan ya. Sebaiknya kita tidak usah buka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal. Laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya sini sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya. Tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an. Ya. Memang benar suara wanita bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karim wa qulna qawlan ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustadz bagaimana hukumnya ini? Ustadz bisa bantu kita enggak? Misalnya Ustadz bagaimana solusinya? Wajar, tidak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi SAW, berbicara langsung dengan Nabi SAW. Maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan, selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustadz, please Ustadz, ini Ustadz juga goyang ini. Jangan seperti itu ya, Ustadz juga manusia ya. Ya, apalagi enggak boleh seperti itu ya. Nah, seperti WA misalnya banyak, misalnya ibu tanya sama saya ya, apa hukum ini? Saya jelasin ya, hukumnya halal haram misalnya. Oh enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau dia tanya, Ustadz apa hukumnya ini Ustadz gini. Misalnya saya jawab begini, ya hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang, makaci Ustadz, makaci, jangan makaci. Ya makaci saya di pikiran. Bilang terima kasih kira, makaci. Terus hik, aduh ini jadi pikiran. Ustadz bisa stres habis itu. Setelah Ustadz stres, Ustadz buka lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Kita juga manusia. Siapapun dia, ustadz atau yang lainnya ya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat tatkala mendayu-dayu. Ya. Karena saya heran kalau ada seorang telepon sama perempuan lama-lama ngapain? Bicara lama-lama, istrinya orang kita telepon lama-lama dengan, jangan ngapain? Dia harus hormat, dia punya suami. Tidak boleh kita ngomong lama-lama sana. Tidak boleh ketawa-ketiwi, enggak boleh. Ya. Setan bisa masuk. Kalau bicara wajar, ada keperluan, tidak ada yang larang. Suara wanita bukan apa? Aurat. Saya pernah kejadian, ya ada seorang telepon dengan seorang akhwat, telepon lama, istrinya orang, bicara masalah pengajian. Ini kejadian nyata. Ya. Telepon lama dengan perempuan di samping saya hampir marah. Kamu telepon lama ngapain? Enggak, ini ada ini lagi bicara. Akhirnya ternyata telepon lagi, telepon lama lagi. Ternyata dia tertarik sama perempuan tersebut. Laki-laki ini cerita sama saya. Akhirnya saya bilang, Ustadz, kita ketemuan dong di pengajian. Kata akhwat tersebut, ya nanti saya datang sama suami saya. Wah, kamu nggak bilang punya suami. Saya sudah terlanjur jatuh cinta katanya. Kenapa nggak dari awal bilang punya suami? Dia bilang sama saya, waduh Ustadz itu ternyata udah punya suami. Kenapa dari awal? Saya sudah terlanjur cinta jatuh cinta sama suaranya. Jadi suara wanita itu bisa jadi aurat, bisa jadi tidak. Namun hukum asalnya bukan. Ya. Oleh karenanya memberi salam pun kalau wajar, insya Allah nggak ada masalah. Ya.
nggak ada masalah. Tapi kalau sudah WhatsAppan kemudian kirim gambar macam-macam terus ini, berkata-kata yang bercanda-canda yang berlebih-lebihan, ingat ya, dia bukan mahram kita ya. Dia istrinya orang lain terkadang ya, dan macam-macamnya, harus hati-hati.